Pak Widi 2. Ini Pak Kajur mau nyambut enggak nih ya? Sekedar karya ilmiah. Nah, ini yang ada Pak Widi 1 loh Mbak. Oh, ada Pak Widi 1. Aku pakai HP soalnya. Manat Mawang. Pak Widi, oke. Pak Widi 1 rawuh. Saya sambil takziah, Mbak. Oh gitu. Sambil berarti berarti nggak apa-apa ya. Kang Top. Kang topik aja nggih, Pak Mangkung nggih, nggak apa-apa nggih. Mboten kula nggih, mboten. Oh nggih. Patik nggih jarene. Kula nggih efektif nggih. Lho iki nunggu yang lain kok Kang Top. Biar mulur waktu maksudnya. Siap. Terima kasih atas sambutannya Pak WD 2 Dr. Aziz. Pada dasarnya aplikasi Sipraga ini sangat tergantung dari kemauan yang bersangkutan untuk melakukan update gitu ya. Sepertinya sementara kan belum bisa langsung sinkronisasi seperti yang terjadi di Google Scholar gitu ya. Belum terintegrasi dengan Sinta atau Google Scholar, sehingga update data itu perlu dilakukan secara individual ke Simpis gitu kan, karena nanti update datanya melalui Simpis Bapak Ibu sekalian. Di Simpis itu adalah Simpis itu menampung semua data secara personal masing-masing karyawan di UIN Salatiga, termasuk dosen dan juga tendik, mulai data pribadi, KTP dan lain sebagainya itu ada di Simpis. Termasuk di situ ada menu-menu pengabdian pada masyarakat, kemudian penelitian, penunjang sampai SK itu semua ada di Simpis. Namun dari menu-menu itu yang terintegrasi dengan Sipraga itu hanya penelitian dan juga pengabdian masyarakat dan unsur penunjang yang itu kaitannya bisa diakses oleh orang lain yang untuk kepentingan akreditasi dan lain sebagainya. Kalau data-data pribadi itu tidak terintegrasi dengan Sipraga. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir data pribadinya nanti bisa terupload, enggak. Jadi yang terintegrasi hanya menu penelitian, pengabdian masyarakat dan juga unsur penunjang, dan itu diperlukan untuk kepentingan akreditasi AMI dan juga Capfung gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tadi Pak Kajur itu sudah, nanti aja mungkin sesi tanya jawab nggih Pak Kajur nggih, kalau ada beberapa hal atau poin yang ingin ditanyakan, maka langsung saja saya persilahkan Prof. Budiono Saputro selaku Ketua LPM untuk memberikan wejangan dan juga sosialisasi terkait Sipraga ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Kiai Haji Abdul Aziz, Kang Haji. Yang saya hormati Pak WD 1, Mas Mangku, dan Bapak Ibu semua yang hadir di forum ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di majelis yang mulia ini, di Zoom-nya yang dibuat oleh Fabi ya, dan sudah disepakati bersama. Yang kedua, selawat serta salam semoga terlimpah dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sosialisasi yang kesekian kalinya, sudah mungkin keempat atau kelima, karena kami sudah mengadakan sosialisasi secara massal pada tanggal berapa itu yang sudah berlalu, kemudian di Fuadah, di Fuadah, kemudian di Syariah, kemudian di FTIK, dan alhamdulillah di FTIK itu sambutannya sangat luar biasa karena hampir semua dosen datang, kemudian secara offline, kemudian ditindaklanjuti dengan workshop penyusunan LED dan LKPS untuk semua prodi, dan itu adalah bisa disambung lagi untuk kegiatan AMI pada saat dari LPM menyelenggarakan audit mutu internal secara massal. Dan
Insya Allah 3 hari dari mulai sekarang sampai dengan Rabu nanti ada audit mutu internal yang dilaksanakan di Solo. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan tayangkan lagi untuk apa itu sebenarnya Siperaga, ya. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Yeah. Kelihatan, Prof. Oke. Ya, sistem personal akademik UIN Salatiga atau Siperaga. Nah, ini adalah sebuah inovasi. Sebenarnya kami dari LPM mau mengadakan inovasi baru tentang dokumen-dokumen yang berkenaan dengan personal akademik dari UIN Salatiga, dosen maupun tendik. Namun karena sudah ada SIMPIS, maka kita manfaatkan SIMPIS. Jadi nanti seperti yang disampaikan Mbak Fet tadi, bahwa semua SIMPIS itu adalah banyak hal yang terkait dengan personal kita secara individual, dan itu banyak juga yang rahasia karena ada keluarga, kemudian KTP dan sebagainya, kenaikan pangkat. Nah, maka dari itu SIMPIS-nya itu tetap personal, tapi di Siperaga ini adalah kita show-kan atau kita tampakkan beberapa hal yang terkait dengan akreditasi, yang lain difilter, disembunyikan, dan yang bisa melihat hanya Bapak Ibu dan admin di UIN Salatiga. Nah, di LPM jargon kita tetap pendampingan budaya mutu berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UIN Salatiga. Jadi kami siap untuk membantu, misalkan setelah ini Bapak Ibu merasa kurang puas dengan sosialisasi di Meet ini, maka kami bisa mendampingi Bapak Ibu secara personal. Misalkan nanti kita datang ke FIBI atau Bapak Ibu yang ke LPM. Jadi kita akan mendampingi. Ini adalah budaya mutu, di mana budaya mutu, pola pikir, sikap, perilaku berdasarkan PPEPP, standar dikti yang sudah ada. Kemudian akreditasi UIN Salatiga ini akan berakhir pada 5 Juli 2025. Maka kita sudah akan mempersiapkan dengan beberapa hal terkait dengan akreditasi UIN Salatiga Universitas. Maka dari itu kita sudah membangun sistem yang dinamakan Siperaga. Ini adalah modal utama untuk para penyusun burang atau untuk menyusun LKPT dan LED dari universitas, sehingga nanti kami akan sangat terbantu dengan kemurahan hati Bapak Ibu untuk mengupdate Tridharma perguruan tinggi maupun hal-hal lain yang terkait dengan akreditasi. Kemudian elemen akreditasi universitas ini paling banyak adalah dari Tridharma. Jadi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian luaran dan capaian Tridharma. Nah, ini ada pada Bapak Ibu semua. Maka kalau kita sudah mengumpulkan dari berbagai fakultas, maka dari itu tim penyusun atau tim dari universitas yang akan menyusun LKPT dan LED itu akan sangat terbantu, sehingga nanti capaian itu kita rasakan bersama untuk pengembangan UIN Salatiga. Nah, kita bisa lihat di sini ya bobot dan kriteria penilaian untuk akreditasi universitas, di mana pendidikan Dikjar itu 10 ya bobotnya, kemudian penelitian 5, pengabdian masyarakat 5, luaran capaian. Jadi luaran dan capaian Tridharma itu 35 sendiri. Sehingga kalau kita hitung itu adalah sekitar 55 dari 100 itu dari kita sumbernya. Maka dari itu ini menjadi penting supaya nanti kontribusi dari Bapak Ibu semua, baik itu dari aspek Dikjar, kemudian Dikjar itu ada RPS juga ya, nanti ada Bapak Ibu mengajar, berapa SKS, bukti dan sebagainya. Kemudian penelitian ini baik penelitian yang bersumber dari BOPTN maupun dari luar, ini merupakan juga sangat penting untuk kita ya, untuk menyusun LED dan LKPT, kemudian pengabdian masyarakat dan luaran dan capaian Tridharma. Dan ini juga relevan dengan jika Irjen atau BPKP kemarin datang ke UIN Salatiga dan banyak hal yang kurang tentunya. Kami sedang menyusun insya Allah besok
Ya, besok pagi kita akan ketemu semua pimpinan dari mulai rektor, warek, kemudian dekan, kemudian wadek 1 akan mencari solusi bagaimana supaya ke depan kita bisa bertindak atau melakukan tridharma itu berdasarkan perkin dari yang kita terima. Jadi masing-masing individu itu memiliki perjanjian kinerja, yang dimana perjanjian kinerja ini nanti akan kita evaluasi dan berhasil tidaknya, serta perkin ini nanti menjadi SKP yang mana nanti menjadi kenaikan pangkat Bapak Ibu semua. Karena dengan peraturan baru ini kita akan sangat terbantu apabila kita memiliki perkin masing-masing individu, dan itu harus mencerminkan dari tridharma perguruan tinggi beserta dengan tugas tambahan masing-masing, sehingga nanti capaiannya itu bisa untuk remunerasi, remun kemudian atau hal terkait lain jika ada pemeriksaan. Nah, ini 55 dari 100 berarti sangat tinggi ya. Kemudian si peraga ini sebenarnya kemarin kita memang memiliki ide dari LPM sendiri, di mana si peraga ini merupakan sistem informasi personal akademik dari masing-masing person, dari masing-masing dosen, masing-masing tendik, di mana nanti akan dapat menginformasikan deskripsi diri, kemudian kegiatan akademik melalui pendidikan atau dikjar, penelitian, pengabdian, publikasi, dan penunjang akademik yang akan di-upload melalui Simpis dan akan tayang di si peraga. Dan ini kalau misalkan Simpis yang ditayangkan nanti ada data-data pribadi yang memang rahasia, maka dari itu kita linkkan ke si peraga dan difilter ke si peraga. Itu. Kemudian nanti seperti ini Bapak Ibu bisa membuka si peraga, misalkan milik saya yang sudah saya isi, mungkin Bu Batri, Pak Adang, Pak Elia itu sudah ngisi semua. Maka nanti si peraga.winsalatiga.ic.id. Nah, keunggulannya apa? Nanti kita itu bisa misalkan kita mencari namanya tentang Pak Aziz atau Mbak Imanda, maka di situ deskripsi dirinya ada di situ, nanti kita isi dari Simpis. Misalkan Pak Aziz itu bidang keahliannya apa, kemudian prestasi yang pernah diraih apa, kepangkatan dan sebagainya, di situ kita munculkan sendiri dari deskripsi itu, nanti akan muncul di dosen PNS ini yang sebelah fotonya seperti Bu Waryona ini. Nah, kemudian ini connecting dengan Simpis, kemudian Bapak Ibu bisa update secara pribadi mengenai profil staff atau deskripsi diri kita itu siapa, sehingga nanti kalau di set atau orang cari itu tinggal gampang. Misalkan Budiono Saputra, oh ternyata munculnya di Peraga itu saya guru besarnya manajemen pendidikan IPA, memperkenalkan diri tentang siapa saya. Gitu. Sehingga nanti jika ada orang yang ingin menggunakan sumber itu sangat mudah. Jadi tidak usah WA sudah melihat dari si peraga kita ini. Kemudian si peraga ini merupakan sumber data informasi dan ini masih terus berkembang dengan masukan Bapak Ibu semua. Kemarin ada masukan bahwa di pendidikannya itu nanti kita bisa upload surat tugas, sehingga surat tugas ini nanti ngelink ke LKD, sehingga nanti tinggal ketika sudah update di sini maka sudah langsung otomatis di akhir semester kita sudah ada simpanan LKD kita di RPS kita di LKD. Kemudian ada juga tentang hal-hal lain terkait LKD yang akan dimanfaatkan, misalkan penelitian atau pengabdian itu nanti langsung klik gitu, langsung lari ke LKD kita. Sehingga nanti jika dibutuhkan untuk hal-hal terkait dengan remun, maka itu juga nanti yang kita update di sini langsung tinggal klik, itu sudah lari ke aplikasi yang lain atau ke web yang lainnya. Ya, ini kemarin sudah menjadi masukan dari beberapa Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi dan kami sudah tindak lanjuti, dan web ini selalu berkembang karena ini menjadi pusat sumber data yang nantinya bisa untuk kegiatan kenaikan pangkat, kemudian akreditasi, kemudian akreditasi universitas, prodi, maupun ada pemeriksaan BPKB seperti kemarin, karena saya yang selalu menunggui BPKB, kadang sampai jam 1 malam itu mereka masih minta data. Kalau saya sudah bisa memberikan data lewat ini, itu maka akan sangat membantu. Maka dari itu dengan dunia digital sekarang kita harus mempersiapkan diri dengan adanya
SPMI tambahan, salah satunya adalah sistem informasi, maka di UIN Salatiga ini sudah harus menuju ke sana. Gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke simpis.uinsalatiga.ic.id, kemudian masukkan NIP Bapak Ibu ya, antara ID dan password itu sama, tapi nanti setelah Bapak Ibu masuk silahkan diganti supaya tidak dimasuki orang lain gitu. Jadi nanti masuknya lewat sini, kemudian kita bisa melihatnya setelah diupdate itu lewat Siperaga. Jadi ada dua. Memang ini mungkin ada yang bilang tidak efektif, tapi di Simpis itu banyak hal yang terkait dengan data diri kita dan harus tersimpan, maka kita tidak boleh mengeluarkan ini. Maka masuknya lewat Simpis. Ya, masuknya lewat Simpis, kemudian nanti update bisa kelihatan di Siperaga. Nah, kalau Simpis kan harus pakai password masuknya, tapi kalau Siperaga itu kan tampilannya, jadi orang lain siapapun di seluruh dunia bisa melihat kegiatan jenengan, gitu. Yang Siperaga ini saya ikuti ini HTTPS itu dan seterusnya, ini kok nggak bisa ya? Ini Siperaga. Kok nggak bisa? Salatiga.ic.id. Nanti kita coba ya Kang. Tadi saya pagi bisa. Tadi pagi saya bisa. Langsung Siperaga UIN Salatiga itu bisa Pak. Nah ini ya. Kemudian nanti kita bisa lihat seperti ini di Simpisnya. Kemudian nanti di Simpis itu kita langsung lihat deskripsi diri. Nanti langsung Bapak Ibu bisa update di data diri Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu itu siapa, kemudian di sini jabatan akademiknya, pakar apa, prestasinya apa, terus langsung simpan, nanti langsung di Siperaga sudah muncul. Kemudian menu-menu yang perlu diisi Bapak Ibu terkait dengan Siperaga adalah pendidikan. Ini pendidikan sudah ada, sudah diupdate. Nanti kita tambahkan fitur atau menu surat tugas mengajar, kemudian RPS, ya, kemudian hal-hal lain terkait dengan data kegiatan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian pelatihan, penghargaan, seminar, penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi. Nah, ini nanti yang akan diupdate ya. Nanti kita praktek saja. Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu mau update tinggal klik mana yang dikehendaki, misalkan pelatihan atau penghargaan. Nah, nanti tinggal klik tambah, di bawahnya ada tanda plus, kemudian ada merah ini, tambah data penelitian atau tambah data seminar atau tambah data pengabdian atau tambah data penghargaan. Nanti tinggal diklik, tinggal diisi. Yang perlu diupload. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa nanti misalkan Bapak Ibu mengisi tentang penambahan data penelitian, pelatihan. Di sini harus diisi dulu jenis pelatihannya, nama pelatihannya, lokasinya, tanggal sertifikat, jam pelatihannya berapa jam, kemudian di mana. Nah, ini kemudian setelah itu baru proses, kemudian Bapak Ibu baru bisa masuk lagi untuk upload. Jadi kalau tidak sekalian upload itu tidak, karena memang di sini sistemnya begitu. Jadi seperti yang ada di LKD itu. Jadi kita ngisi ini dulu, formulir penambahan data, kemudian baru proses, kemudian baru kita kembali lagi untuk mengisi atau untuk mengupload gitu. Kemudian ini juga sama ya, nanti sistemnya sama. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika kita sudah ngisi workshop misalkan ya, ini ada 10 jam, kemudian langsung diklik yang seperti ini, biru-biru seperti pensil ini, diklik nanti baru bisa upload gitu. Jadi diproses dulu, kemudian kita lihat sudah ada tulisan workshop, kemudian di mana lokasinya, tanggal, jam pelatihan, kemudian di negara mana, kemudian baru diklik yang biru, yang pensil itu, baru kita upload sertifikat kita gitu. Nah, ini seperti ini ya. Nanti akan endingnya begini, sertifikatnya sudah terupload. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang milik saya, sudah saya isi. Kemudian ini nanti deskripsinya seperti ini tampilan di Siperaga. Kemudian nanti kita tinggal klik pendidikan, penelitian, pelatihan, pengabdian. Kalau sudah diisi itu semua sudah ada. Jika Bapak Ibu sudah upload file tapi belum ada di situ, maka nanti akan muncul dengan sendirinya. Ini masih dalam perbaikan. Nah, kemudian bagi publikasi ini
link data, link dari publikasi Bapak Ibu yang perlu ditaruh di situ. Kalau tidak ada, misalkan belum dipublikasi, bisa dipakai Google Drive, itu bisa. Pengabdian juga sama buktinya, juga nanti akan diupload semua. Nah itu Bapak Ibu, kita akan langsung ke Simpis ya, ke prakteknya. Benar. Kita akan ke Simpis. Nah ini Simpis. Kelihatan Pak Ayis, Mbak Fat? Kelihatan. Oke. Nah ini Bapak Ibu silahkan, kalau sudah masuk Simpis, sudah berhasil begini, maka kita taruh di sini, ya, kursornya kita isi ya ini. Maka setelah itu, Saya kok masukkan NIP nggak bisa ya? mungkin sudah diubah Kang, atau nanti saya lihatkan lewat admin, kalau misalkan pakai tidak NIP bisa. Prof? NIP, oke. Kalau belum dirubah pakai NIP, Iya, kalau Prof. saya kan sudah tak rubah. Prof Budi. Halo? Bisa didengar Kang Haji? Mbak Fat? Bisa mendengar? Bisa. Iya, jadi pakai NIP masing-masing, tapi setelah dibuka, nanti tolong dirubah passwordnya. Karena kan berbahaya. Suaranya kok hilang? Mbak Fat kok masih dengar? Jelas. Kalau di saya jelas. Jelas. Suaranya jelas. Nggih, Kang Mif. Halo. Ya ini kita isi deskripsi ini, setelah itu kita simpan, itu sudah masuk di Seperaga. Kemudian kalau kita menghendaki tentang misalkan penghargaan, ini penelitian. Nah, penelitian kelihatan Mbak Fat? Kelihatan. Oke. Ini penelitian yang saya lakukan. Misalkan mau update, tinggal ini ya, tinggal diedit gitu. Nah ini tinggal diedit. Jadi nanti Bapak Ibu ada SK penelitian, ada, mohon maaf, ada SK-nya, kemudian ada filenya. Kalau Bapak Ibu misalkan mandiri, SK-nya dimintakan ke LP2M atau ini cukup dibuat dengan link Google Drive, kemudian nanti diposting di sini, diupload di sini ya, langsung upload gitu. Itu. Jadi itu Bapak Ibu untuk contoh, kalau mau mengisi misalkan Bapak Ibu seminar misalkan seperti ini, kita data tambah ya, kita isikan di sini misalkan workshop karir dosen, lokasinya mana, Unsud, kemudian tanggal berapa, misalkan ini tanggalnya diisi saja, misalkan tanggal 4 Oktober, kemudian proses dulu, kemudian kita tadi masuknya di seminar. Nah, kembali ke sini lagi Bapak Ibu baru upload gitu, baru upload ini gitu. Misalkan ini saya cari sertifikat saya. Misalkan ini sertifikat. Nah, ini saya upload misalkan gitu. Nah, ini sudah kelihatan begini. Kemudian setelah itu sudah selesai, balik saja ke sini, ke dashboard lagi yang tadi misalkan. Nah ini sudah masuk di sini. Kemudian kita lihat di Seperaga. Setelah kita upload, ya kita lihat di Seperaga nanti. Kemudian yang publikasi ini link-link. Kita tambahkan data. Kemudian judulnya apa? Itu. Kemudian publikasi, jenis publikasi, mau artikel, proceeding, buku, haki, paten, pilih. Kemudian tingkatannya ini kalau sudah diisi, misalkan ini, kemudian di artikel, kemudian ini baru bisa ngisi nasional terakreditasi, internasional bereputasi. Kemudian tahun berapa, misalkan begitu. Kemudian linknya taruh di sini, linknya. Kemudian setelah link, maka diproses sudah otomatis. Nah, maka dari itu kita lihat di Siperaganya. Kita lihat di Siperaganya coba sebentar. Kita lihat di Siperaga ini. Nah, ini kelihatan Kang Mifdol, Kang Kiai. Kelihatan, Mas Profesor. Oke. Ini jarang ketemu saya sekarang ya, karena di kampus 2.
karena di kampus 1 jenengan ya. Iya, kampus lama. Mas. Kampus lama. Nah, ini begini kelihatan. Kampus yang listriknya mati terus. Ya. Tapi kemarin saya ngajar bagus. Nah, terus kemudian ini sudah di Seperaga itu sudah ada data diri kita ya. Misalkan orang mau membaca atau melihat atau apa, atau murid kita mau lihat siapa sih Pak Budi itu kan bisa lihat di sini. Kemudian bagaimana dengan penelitian Pak Budi misalkan. Nah, ini penelitian saya ada linknya. Nah, link ini kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya link untuk di web, maka bisa dibuat Google Drive gitu. Ini tentang penelitian, misalkan saya buat di Google Drive, misalkan penelitiannya apa, kan ini bisa diambil dari Litabdi, Mas. Nah, ini laporan penelitian, pengembangan gitu. Jadi kita bisa tahu diri kita, kemudian orang lain juga mengetahui, misalkan tentang publikasi. Ini publikasi. Itu tadi diisi di deskripsi diri itu tuh. Deskripsi diri ya ini Kang, yang ini, yang dosen PNS. Tapi kalau yang bawah ini kan kita klik di Simpis, di masing-masing menu, tinggal nambahkan data. Nah ini pengabdian. Jadi orang nanti kalau mau membuat LED, LKPS dari masing-masing prodi itu nggak usah nanya-nanya, nggak usah WA jenengan. Tapi kita sudah terkonek di sini. Ini bisa digunakan untuk ke LKD, untuk Remun nantinya begitu. Tinggal klik mana yang dikendaki sesuai tanggalnya. Intinya gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kang Topik biasanya. Nah, enggak. Ini yang bagian diupdate oleh kepegawaian itu sampai bagian mana aja? Kepegawaian itu kan kayak pangkat. Ini ya Kang, saya tunjukkan ya. Ini wilayahnya kan beda-beda ya, karena kan yang di Simpis Pak Budi. Ini Simpis, ini Simpis kan. Nah, yang diupdate oleh kepegawaian kan ini, misalkan golongan kita berapa, ini, yang ini. Kemudian data-data ini, kemudian yang ini kayak keluarga itu biasanya kan dibantu ke sana juga, kita juga boleh. Pangkat itu biasanya sana, tapi kalau kita mampu mengupdate sendiri kan enggak apa-apa, biar lebih cepat. Ini yang jabatan kayak gini. Tapi kalau yang ini pendidikan, pelatihan, nanti kan ada surat tugas, RPS, nanti ini menunya baru dibuat dengan TIPD kemarin saya. Nah, pelatihan ini kan kita update sendiri, Kang. Caranya dengan nambah di bawahnya data ini loh, Kang, tambah data. Ya, terus penghargaan, ini kan penting untuk akreditasi. Kemudian seminar. Kalau kinerja ini nanti kepegawaian, penelitian kita. Itu yang diisikan itu yang mulai kapan Prof? Ini mau kayak penghargaan dan seterusnya itu mau diisi mulai kapan? Data sejak kapan? Kalau menurut saya ini kan histori diri kita. Kalau kita mau mengisi sejak awal lebih baik. Tapi untuk kepentingan akreditasi itu masing-masing prodi beda, Kang. Jadi misalkan kayak di universitas itu kita butuhnya kan 3 tahun sebelumnya, maka misalkan mulai tahun 2020 itu masih aman ya nanti untuk kita gunakan. Tapi untuk masing-masing prodi masa berlakunya akreditasi kan beda-beda. Lah untuk mau update 3 tahun sebelum akreditasi ya monggo. Tapi kalau misalkan Kang Kaji pengen historinya itu terekam, nanti kan ini kalau misalkan jenengan chat GPT itu kan siapa Budiono Saputro itu nanti akan keluar semua lewat ini loh, Kang. Misalkan Kaji Aziz itu siapa, Wadek ini dengan pertama melakukan penelitian ini tahun berapa lah, itu muncul di situ kalau kita mau rajin update ini gitu. Nah, kalau sejak masuknya menjadi dosen ya nggak apa-apa, monggo. Saya sudah tanya Mas Bimo, tetap muat, tetap akan bisa gitu. Tapi kalau untuk kepentingan akreditasi ya monggo 3 tahun terakhir sebelum prodi itu atau universitas itu akreditasi. Ngoten, Kang. Berarti anu aja disepakati per 2020 misalnya gitu loh. Nggih, monggo saged. Nggih niki kayak ketus niki. Gitu. Intinya jenengan pilih menu, kemudian misalkan seminar nanti dilihat paling bawah ada tambah data,
diklik tambah data, nanti tinggal diisi ini, kemudian proses, kemudian baru dilihat lagi, kemudian baru bisa ngupload. Ada yang langsung link tapi tanpa proses dulu, langsung bisa dilihat di Siperaga. Setelah ngupdate sini silahkan nanti lihat Siperaganya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nyoba yang Siperaga ya. Tadi kok. Ya, nyoba Siperaga. Monggo Kang di show ke sini Kang biar saya tahu. Prof, sambil menunggu Pak Aziz menunjukkan Siperaganya, izin bertanya. Iya, Mbak. Tadi saya sudah sempat mencoba untuk masuk ke Simpis. Kemudian pada saat penilaian kinerja itu kan yang mengisi dari kepegawaian Prof. Tapi ada kesalahan. Iya. Nah, itu berarti kita lapor ke kepegawaian untuk diedit atau kita bisa ngedit sendiri, Prof? Sebenarnya kita itu bisa ngedit sendiri, Mbak. Tapi kalau jenengan khawatir salah karena itu kan data penting yang nanti terkonek dengan simpeknya di pusat, maka dari itu minta tolong Mas Arif gak apa-apa, Mbak. Mas Arif yang itu. Mas Arif siapa ya namanya? Mas Sulis. Sulis Arif G. Arif Lili G. Mas Sulis. Oh J, berarti ke Mas Sulis mawon G. J, nanti khawatir keliru karena itu kan nanti connecting dengan aplikasi yang lain di Kemenak. Kalau ini kan memang untuk kita di sini. Siap, matur nuwun, Prof. Iya, sami-sami. Nanti kalau yang lupa passwordnya silahkan juga bisa ke Mas Arif atau kalau pakai nanti ke saya, nanti saya mintakan Mas Arif. Itu. Maksudnya tak suruh, biasanya kan kadang ada yang tidak mau langsung komunikasi dengan Mas Arif pakai nanti biar Mas Arif saya minta untuk jabrin jenengan. Kalau pakai misalnya. Kang Fakih gimana? Kang Fakih. Kayaknya Kang Fakih udah mulai ini update semua ini. Aku teko telat ya nek aku ya diriku aku. Masa aku ya teko dari awal. Ya nanti ke LPM langsung, Kang. Lah, LPM tuh siap. Karo go panganan. Gue panganan piye kita itu udah banyak panganan itu. Mbak Fat kemarin baru datang dari mana itu loh. Banyak makanan. Oh, siap. Iya. Kang Kiai. Gimana Kang? Kang Sehat. Sehat, Prof. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Nanti tak lihat loh, diisi apa enggak itu loh. Nggak berani muncul itu mencurigakan ya. Soalnya DL ini, Kang Mip kan DL tau ini. Oh. DL. Bu Desi gimana Bu Desi? Prof. Nanti saya coba untuk. Udah paham Kalau ada kesulitan bisa ke LPM Bu. Jadi kita selalu melayani teman-teman supaya nanti bisa update gitu. Insya Allah siap untuk semua. Itu Kang Kaji. Ya. Mau dicoba? Enggak, monggo jenengan coba. Yuk coba praktek. Soalnya jenengan kan leadernya nanti bisa memberikan peer teaching kepada teman-teman di Fabi. Oh, jadi aku leader. Ya iyalah. Ya masih aku kandani ya Kang. Prakteknya ya terus tidak dapat membagikan layar gitu. Lah, belajar dulu. Tadi aku belajar bagiin layar. Apa sini tak? Ini Kang. Gimmicknya itu nggak bisa saya presentasikan. Siapa bilang nggak bisa Kang? Sini tak bantu Kang. Ada Microsoft, kemudian ada Windows, diklik Windows-nya. Atau kalau yang ini kan setelah jenengan share screen itu ada tiga menu. Choose to share Microsoft, Windows sama screen. Ya tak Kang? Jenengan pilih Microsoft. Kemudian ini jadi tutorial upload share screen. Terus diklik itu sistem informasi. Biasanya iso nek karo lama nggak digunakan. Nek ilmu biologi itu mereduksi, menghilang kemampuannya. Oh, makanya sering-sering dinggo Kang.
Nah, gitu. Sesuai. Nah, orang sering tinggu nanti mereduksi. Ini tolong nanti diberi kesempatan menambah data dari Pak Fakih. Coba Mbak Fat po yang nge-share coba. Saya ini pakai HP Prof, ini wifi-nya di sini nggak bagus ya, wifi-nya pedot-pedot terus. Oh gitu. Iya Kang Kaji bisa dereng. Apa karena akunnya beda ya? Saya akun itu. Enggak tak parani rono lo. Lama enggak. Ini lo tidak dapat membagi layar. Oh gitu. Ini ya nggak bisa. Nggak jalan. Jane ya cedek loh Bang Loro. Jane ya cerdak. Ini harus diizinkan sama Anda harus memberikan. Lah admin iki sapa Mbak Fat? Anda harus memberikan izin. Pak Kajur. Pak Kajur Mas Top Takur. Mas Top. Ya Mas Top iki ya nang sandingane Mas Kaji. Wah, lah repot. Nanti Mas Topnya jujur mulai. Kang Top bagi to. Lo Kang Topnya Melayu. Mas, tapi nyambi apa gue ya kurang ngerti ya ngomong ya. Oh, kayaknya saya sarapan. Kang Top kan DL hari ini sama. Ya wes nanti bisa, insya Allah bisa. Nggih, insya Allah nek mboten nggih kita bisa Kang, bisa manggil kita Kang. Yang penting itu mulai tahun 2020 gitu kan disepakati. Nggih, monggo Kang Top iku neng Solo ki ya apa ya turu ning hotel ngono ya tetep mulih ta ya. Rawani. Rawani balik ora dibukake. Lah kuwi gelem komen kok admine sampean kudu to Mas Top. Apa Mas? Mas Top jenengan admin, itu Kang Kaji pengen masuk, pengen nge-share screen. Kang Top. Hilang meneh. Di samping ngumbah mobil Jojo kuwi. Oh ya. Iya wis lah. Wis sampun. Oke, Mbak Fat, saya kembalikan ke Mbak Fat. Nanti kita bisa dampingi kalau ada yang misalkan perlu didampingi, LPM bisa ke sana atau Kang Kaji ke LPM, boleh. Silakan. Saya kembalikan. Saya tanya dulu. Ini di Siperaga, di Siperaga itu kan ketika masuk itu terlihat ini random profile itu isinya data-data dosen, Nah, saya di pencarian ini saya cari nama saya belum ada itu karena apa? Pasti ada Pak Pak Ayes ketik nama Kang Kaji. Linknya cari Ini loh Kang Kaji, coba Kang Kaji Aziz. Tulis nama jenengan mawon. Nih. Nah, ini siapa ini? Ini siapa? Itu ketik nama di mana tadi? Di hasil pencarian Pak Ayes. Di beranda Kang Kaji. Di beranda lho, jenengan rung isi Kang lho. Wis sertifikasi tok sing diisi lho. Niki lho Kang Kaji. Oke. Niki beranda niki Kang. Niki beranda. Terus niki pencarian niki. Pencarian itu loh Pak Ayes. Misalnya Adang. Ini Pak Adang mesti diisi kabeh nih. Ya Allah Kang Kaji. Kang Kaji ngene. Lho Kang. Ini Kang. Oh iya tak ketik nama saya di situ enggak keluar. Sekarang Kang Kiai Midol tak goleki wis. Fotone kayak apa masa mudanya. Belum dapat sosialisasi kok. Jajan delok kayak apa? Loh ini fotonya iki lho, fotone masa muda lho, Kang Kiai lho. Harus diisi apa, Bro? Oh, gantengnya. Durung ta ya, urung diisi. Wis akeh tak golek ya ora eneng e. Maaf itu tulisannya mohon maaf. Ini Kang lho, wis. Ganteng. Jenggote. SME jan manis e, Bro. Itu Kang Kaji. Monggo Mbak Fat, saya berikan ke Mbak Fat. Terima kasih atas sosialisasinya Prof Budiono.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuka aplikasi Siperaga, jadi tulis aja Siperaga UIN Salatiga, maka kita langsung akan disuguhkan ke beranda yang berupa profil seluruh staf yang ada di UIN Salatiga. Jadi di random profile itu isinya nama-nama dosen dan tendik, seluruh dosen dan tendik yang ada di UIN Salatiga. Bapak Ibu sekalian tinggal mencari siapa yang mau dikepoin gitu istilahnya. Diklik diklik aja, kemudian dilihat data-datanya. Nah, itu yang dari Siperaga. Jadi jangan khawatir kalau nama saya kok nggak ada, gitu, seperti Pak Ayus tadi, pasti ada. Tinggal diklik namanya aja pasti muncul. Nah, dan kuncinya berarti Bapak Ibu sekalian itu adalah kemauan Bapak Ibu sekalian untuk mengupload data-data terkait Tridharma Perguruan Tinggi melalui SIMPIS, dan jangan khawatir bahwa data pribadi tidak akan ikut tersosialisasikan ke khalayak di Siperaga. Jadi data-data pribadi akan difilter, masih tetap hanya melalui SIMPIS, dan yang bisa mengakses adalah Bapak Ibu sekalian secara pribadi. Nah, untuk data-data selain data-data Tridharma Perguruan Tinggi, data-data pribadi, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau update, itu sebenarnya bisa seperti yang sudah diutarakan oleh Prof. Budi tadi, bisa langsung. Namun apabila Bapak Ibu itu takut, maka bisa konfirmasi ke bagian kepegawaian, dalam hal ini menghubungi Mas Arif Sulis Arif, untuk bisa mengupdate sehubungan dengan kepangkatan atau data-data keluarga atau SKP dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, dan apabila ada di antara Bapak Ibu sekalian belum begitu paham terkait bagaimana mengisi Siperaga yang sudah kita sosialisasikan pagi ini, maka bisa langsung menghubungi LPM, rawuh langsung ke LPM, tentu akan kita sambut dengan gembira dan kita dampingin untuk mengisinya. Terus kemudian bisa juga Bapak Ibu sebagai membantu teman-teman yang sekiranya Bapak Ibu sudah paham, maka gedok tular ke teman-teman dosen yang lainnya, karena ini saya rasa penting ya untuk mengisi Siperaga ini. Sebagai kita sendiri, keuntungan pribadi secara pribadi individual itu adalah lemari data kita yang sewaktu-waktu bisa kita ambil. Kalau selama ini kita susah kecacar gitu, daripada seperti itu langsung kita save aja di Siperaga, sehingga memudahkan kita untuk mencari data apabila kita mau naik pangkat dan lain sebagainya. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian. Bufet usul Bufet. Pak Fakih. Pripon? Prof Budi, itu kalau dibikin YouTube, oke, Prof. Ya, nanti tak bikinkan, tak syuting sih ya, Kang. Nah, gitu loh. Ini Febi itu kan dosennya ada 47. Lah ini baru ada 10 orang ini yang... Nanti Kang, kita buatkan seperti LKD dulu ya. Sip. Video tutorial ya. Tutorial. Nah, sip. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Tapi dilihat loh Pak Fakih, kok digaweknya lah dilihat. Oh ya jelas. YouTube Pak Budi subscriber. Ya Kang. Bapak Ibu sekalian, ini khusus untuk pengelola, terutama Prodi juga kami sampaikan untuk penyiapan akreditasi semua data yang terkait SPMI, mungkin itu monggo silakan sering-sering mengunjungi webnya LPM. Selama ini web LPM sering dilupakan gitu kan, kalau tanya sesuatu langsung ke personel pribadi kita masing-masing di LPM. Namun sebenarnya kita bisa mengupdate mendownload data-data terkait akreditasi itu di webnya LPM. Kita berusaha untuk menyempurnakan dan juga mengupdate informasi-informasi yang sekiranya Bapak Ibu sekalian selaku pengelola dan juga prodi untuk keperluan akreditasi. Monggo silakan sering dikepoin website LPM kita. Insya Allah informasi yang Bapak Ibu sekalian cari itu bisa di-download di situ. Oke, saya rasa cukup untuk sosialisasi kita pada pagi hari ini. Semoga
bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya para pengelola di FEBI dan juga Bapak Ibu dosen FEBI UIN Salatiga. Semoga kita tetap sehat selalu untuk menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.